Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan Zoom meeting membahas mengenai usulan PKM. Nah, sebelumnya perkenalan satu-satu ya. Pertama, saya Armida Sari dengan NIM 36185540178. Saya Amalinda Ayu Setianing Tias, NIM 3618554101061. Saya Marta Fairuzani Imami dengan NIM 361855401063. Saya Siti Rohmatun Nurfika dengan NIM 3619555401086. Saya Muhammad Nusayif Jasim, NIM 361955401166. Baik, untuk selanjutnya mari kita bahas latar belakang terlebih dahulu mengenai usulan PKM yang akan kita ajukan. Selanjutnya kepada penyampai, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk topik permasalahan itu satu, banyak orang tua yang tidak tahu mengenai minat dan bakat anaknya. Banyak anak yang salah dalam memilih bidang minat dan bakat, sehingga tidak dapat berkembang. Banyak orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak, sehingga mental mereka bisa terganggu. Next. Dan dari fakta yang telah di riset, yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap minat dan bakat yang dimiliki oleh anaknya. Yang kedua, keterbatasan psikolog anak yang ada. Yang ketiga, belum adanya peran pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan pada orang tua tentang minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Next. Untuk kondisi yang diharapkan adalah orang tua dapat mengetahui minat dan bakat anak sejak dini agar dapat mengarahkannya. Yang kedua, anak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Orang tua juga tidak lagi memaksakan kehendak yang akan merugikan anak, sehingga anak akan lebih cepat berkembang. Lanjut. Untuk solusi sendiri, kami membangun sebuah aplikasi sistem pakar penentu minat dan bakat pelajar dengan kecerdasan majemuk berbasis web. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang pertama, kami melakukan sebuah survei. Yang kedua ada metode kualitatif. Jadwal kegiatan yang kami lakukan, survei, wawancara menggali fakta dan masalah dari narasumber, proses perancangan hingga pembuatan aplikasi berbasis web, sistem pakar penentu minat dan bakat pelajar dengan kecerdasan majemuk. Yang terakhir, implementasi web sistem pakar penentu minat dan bakat pelajar dengan kecerdasan majemuk kepada target pengguna atau objek. Untuk selanjutnya akan diteruskan ke Mbak Vika. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan justifikasi biaya. Untuk bahan habis pakai sendiri, yaitu di sini ada dua, yaitu ATK dan banner. Untuk yang kedua, yaitu perlengkapan yang diperlukan. Untuk membuat aplikasi sendiri, kita membutuhkan software, aplikasi berbayar, WiFi atau modem, dan juga listrik. Yang ketiga, yaitu perjalanan. Kita mengadakan 5 kali perjalanan, yaitu sedangkan 1 kali perjalanan kita membutuhkan biaya 500.000 untuk 5 orang dari satu kelompok. Untuk lain-lainnya yaitu sosialisasi aplikasi berbasis web dan juga sewa hosting dan domain. Jadi, untuk total keseluruhannya kita membutuhkan dana kurang lebih 8.171.000. Mungkin cukup untuk justifikasi biaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Yang pertama itu ada aktor sebagai user. Jadi, di sistem pakar
di sini itu terdapat user. User itu dapat membuka aplikasi. Hal yang pertama dilihat oleh user yaitu lihat halaman beranda. Lalu, selain itu, dapat melihat halaman informasi kecerdasan majemuk, melakukan konsultasi tes minat bakat, dan melihat artikel. Nah, di menu lihat halaman informasi kecerdasan majemuk itu user dapat melihat informasi jenis kecerdasan majemuk dan informasi tambahan kecerdasan majemuk. Untuk melakukan tes minat bakat, sebelum melakukan tes minat bakat, user harus mengisi data diri terlebih dahulu, baru melakukan konsultasi. Next. Di sini use case diagram admin. Yang pertama itu ada login. Admin harus login, lalu admin dapat mengelola data indikator, di mana mengelola itu dapat menambah data, mengedit, dan menghapus data. Lalu ada menu mengelola data kecerdasan, sama seperti sebelumnya, admin dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Yang ketiga ada mengelola basis data. Yang keempat mengelola artikel, dan yang terakhir mengelola histori konsultasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang EAD yang akan digunakan. Nah, EAD-nya itu ada 7 tabel. Yang pertama yaitu tabel indikator. Di dalam tabel indikator ini terdapat field nama indikator, deskripsi indikator, dan juga ID admin. Yang kedua ada tabel basis pengetahuan, yaitu terdapat ID basis pengetahuan, bobot kecerdasan, dan juga ID kecerdasan dan ID indikator. Dan yang ketiga ada tabel kecerdasan, yaitu ID kecerdasan, nama kecerdasan, stimulasi, dan ID adminnya. Dan yang keempat ada tabel admin, yaitu ID admin, username, password, dan ID rule. Dan yang kelima ada tabel konsultasi, yaitu ID konsultasi, pilihan indikator, tanggal, dan ID kecerdasan, dan ID user. Dan yang keenam ada tabel user, yaitu ID user, nama, jenis kelamin, dan juga kelas, dan juga ada ID role-nya. Dan yang tabel terakhir yaitu tabel role. Tabel ini gunanya untuk memisahkan usernya. Kan di sini ada user admin dan antara aktornya, yaitu aktor admin dan user. Untuk role dan admin, dia ini mempunyai hubungan yaitu one-to-one. Sedangkan admin dan indikator yaitu one-to-many. Indikator dengan basis data yaitu one-to-one. Basis pengetahuan dengan kecerdasan yaitu one-to-one. Admin dengan kecerdasan yaitu one-to-many. Kecerdasan dengan konsultasi yaitu one-to-many. Konsultasi dengan user many-to-one. Role dengan user one-to-one. Oke, selanjutnya yaitu flowchart akan dijelaskan oleh Arum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk flowchart di sini, yang pertama yaitu flowchart user konsultasi. Ketika si user ini membuka website tersebut, maka akan memulainya terlebih dahulu seperti login. Kemudian setelah si user ini login, kemudian bisa memilih menu konsultasi sekarang. Selanjutnya setelah memilih menu, di situ nanti akan menampilkan daftar indikator berupa kuesioner. Mohon maaf, di sini ada sedikit noise. Baik, saya lanjutkan. Jadi awal pertama kali
untuk user ini menggunakan website tersebut yaitu pertama yaitu login terlebih dahulu ke website yang sudah ada. Setelah itu si user ini akan memilih menu konsultasi sekarang. Setelah itu ketika si user telah memilih menu konsultasi, kemudian akan muncul tampilan daftar indikator berupa kuesioner. Setelah muncul tampilan kuesioner, user tadi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada tampilan webnya. Setelah itu, si anak menjawab, jawaban akan diproses, kemudian menampilkan hasil diagnosa. Setelah muncul hasil diagnosa tadi, proses akan selesai karena sudah mengetahui kira-kira bakat atau minat dari anak tadi itu apa, seperti itu. Kemudian untuk login admin, pertama diawali membuka webnya, pasti untuk login terlebih dahulu. Setelah itu memasukkan username dan password. Nah, setelah itu akan ada proses pengecekan apakah username dan password ini sesuai ketika pertama kali admin ini mendaftar di akun website tersebut. Jika prosesnya tadi saat login itu ternyata ada kesalahan atau ada kekeliruan, maka akan menampilkan pesan error dan akan kembali pada proses memasukkan username dan password atau login. Ketika admin ini sudah berhasil untuk memasukkan username dan password, maka akan masuk ke menu utama admin. Setelah itu bisa untuk admin ini bisa menambah data, kemudian juga bisa mengupdate, mengelola intinya ya. Kemudian setelah menambahkan menu utama admin, proses selesai. Next. Kemudian flowchart untuk admin mengelola data kecerdasan. Sama seperti halnya tadi, dimulai dari login terlebih dahulu, kemudian memilih menu kecerdasan, setelah itu menampilkan data. Nah, di sini terdapat 3 untuk pengelolaan datanya, yaitu memilih data yang akan diedit, ada memilih data, dan hapus data. Nah, untuk memilih data sendiri, itu akan menuju pada menghapus data. Data mana yang sekiranya sudah ada nanti akan dihapus, dan akan ditambah lagi. Sedangkan untuk memilih data yang akan diedit, maka akan mengedit datanya seperti mungkin mengupdate sedikit, atau menambahnya, atau pula menghapusnya. Setelah proses ini selesai, setelah semua proses itu berakhir, maka proses ini akan selesai. Untuk flowchart admin mengolah histori konsultasi, sama seperti flowchart sebelumnya, yaitu harus diawali login terlebih dahulu, memasukkan username dan password. Jika username dan passwordnya itu berhasil, maka akan menuju ke proses berikutnya, yaitu memilih menu histori konsultasi. Setelah itu akan menambahkan data histori konsultasi dan memilih data. Nah, di sini ada 2 opsi, yaitu hapus data dan tambahkan detail. Nah, ketika si admin ini ingin menghapus satu data, maka ya tinggal menghapus saja tanpa perlu mengedit atau mengupdate atau menambah atau mengelola lagi, langsung aja ke hapus data. Sedangkan jika si admin ingin mengetahui histori dari user yang pernah menggunakan website tersebut saat konsultasi, maka tinggal memilih tampilkan detail seperti itu. Kemudian proses selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Martha Virus. Kepada Martha Virus, saya persilakan. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang desain atau mockup sistemnya. Nah, dalam layar ini, yaitu halaman home. Di sini ada fitur untuk login admin, konsultasi, artikel, dan kecerdasan majemuk. Oke, berikutnya ada halaman untuk data diri siswanya. Jadi sebelum konsultasi, jika siswa itu mengklik tombol konsultasi ini tadi, dia akan diarahkan ke halaman ini, yaitu halaman untuk memasukkan data diri. Di sini ada untuk mengisikan nama siswa, jenis kelamin, kelas, umur. Setelah mengisi semuanya, bisa langsung untuk konsultasi, yaitu klik mulai. Nah, setelah itu akan diarahkan ke halaman pertanyaan. Di sini ada 8 kategori. Setelah semua terjawab, kemudian siswa tersebut akan mengklik selesai.
Setelah itu akan muncul hasil konsultasinya tersebut, yaitu diagnosanya dia memiliki kecerdasan majemuk yang mana. Seperti contoh mockup yang ada di layar. Anak tersebut memiliki kecerdasan yaitu linguistik atau bahasa. Di sini akan dimunculkan juga keterangan dari kecerdasan linguistik itu sendiri dan ciri-ciri cara mudah untuk belajar mengembangkan kecerdasan linguistik itu, dan juga profesi yang cocok untuk kecerdasan linguistik. Kemudian ada halaman untuk login admin. Di sini hanya menginputkan username dan password. Maaf, ini salah. Seharusnya ini login. Oke, sekian dari saya yang bisa saya bahas tentang mockupnya. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan mengenai usulan PKM yang akan kelompok kita ajukan. Saya sampaikan terima kasih untuk rekan-rekan atas waktunya. Semoga PKM ini bisa kita usulkan dan bisa diterima oleh pihak pengurus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.